Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat-sangat penting, yaitu perihal menabung dan membuka usaha bareng sama pacar. Sebenarnya boleh apa tidak? Nah, ini yang coba saya bagikan. Ada beberapa pertimbangan sebelum memutuskan untuk nabung sama-sama. Artinya tabungan si cewek ataupun si cowok dalam satu buku tabungan, dan membuka usaha sama-sama. Apa yang menjadi bahan pertimbangannya? Nah, doa saya ini dapat membantu serta memberkati teman-teman muda. Jujur, ini termasuk pengalaman pribadi saya, di mana saya beberapa kali membuka usaha dengan mantan pacar saya, yang akhirnya usaha tersebut harus tutup dan rugi materi, rugi waktu, dan dikecewakan. Dan saya berdoa ini dapat membantu teman-teman muda untuk bisa berpikir dengan bijak dan berhati-hati. Bahan pertimbangan yang pertama, ketika ingin nabung sama dan membuka usaha sama-sama, maka bahan pertimbangan yang pertama adalah pastikan dia sudah dewasa. Jadi pasangan kita yang kita akan buka tabungan sama, buka usaha sama-sama, pastikan dia sudah dewasa. Nah, saya dulu ketika buka usaha, ternyata pasangan saya ini masih bersifat kekanak-kanakan. Artinya belum ada tanggung jawab, masih mau senang-senang. Akibatnya usaha yang dibuka tutup, padahal sedang berjalan dengan baik. Nah, tutupnya karena apa? Karena yang berjuang itu hanya satu orang. Yang berjuang itu, yang peduli itu cuma satu orang. Dan ini yang menyebabkan akhirnya usaha itu tutup. So, pesan saya teman-teman muda, bijaksanalah apabila ingin membuka usaha bareng, tabungan sama-sama, kalau ternyata pacarmu masih kekanak-kanakan. Itu akan sangat merugikan. Jadi jangan coba-coba buka usaha bareng pacarmu yang masih sifat kekanak-kanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi bahan pertimbangan nabung sama dan membuka sama-sama, yang kedua adalah pastikan dia orang yang rajin atau orang yang malas. Kalau dia pemalas, jangan pernah membuka tabungan sama, apalagi membuka usaha sama-sama. Sebab dipastikan tidak akan ada kemajuan yang signifikan. Sebab orang malas tidak akan diberkati. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Orang malas akan menjadi perusak. So, pastikan dengan baik kalau dia adalah orang yang rajin. Kalau dia rajin, disiplin, maka saya rekomendasi untuk buka usaha sama-sama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang menjadi bahan pertimbangan sebelum menabung sama-sama, membuka usaha sama-sama, maka yang ketiga adalah pastikan dengan baik apakah pasanganmu adalah seorang yang temperamen, seorang yang pemarah, seorang yang meledak-meledak. Kalau ini kamu dapati bahwa dia adalah seorang yang temperamen, maka jangan pernah menabung sama-sama, jangan pernah membuka usaha sama-sama. Ini dulu yang saya alami. Setelah hampir 6 bulan lebih usaha dibuka di beberapa tempat, tapi ternyata ketika ada masalah, ketika ada tantangan,
Dianya mantan pacar dengan mudah ngomong, dengan mudah buat statement, kasih aja ke orang lain yang urus, jangan saya. Nah, bayanginlah, orang yang temperamen akan sangat merugikan apabila kita tidak bijaksana. Apabila kalau kita tidak hati-hati, itu usaha modal sebesar apapun akan mengalami kerugian. Itu bahan pertimbangan yang ketiga. Kemudian bahan pertimbangan yang keempat, sebelum menabung sama-sama, membuka usaha sama-sama, maka yang keempat adalah coba pelajari dengan baik, apakah pacarmu ini orangnya gampang menyerah atau pantang menyerah. Nah, kalau dia gampang menyerah, jangan pernah nabung sama-sama, buka usaha sama-sama, karena akan sangat merugikan. Ini yang tadi saya sampaikan, yang akhirnya saya mengalami kerugian. Dan dia dengan mudah menyerah ketika ada masalah. Dia bilang, udahlah, kasih ke orang lain yang urus. Betapa kecewanya saya waktu mendengar itu. So, teman-teman muda, perhatikanlah pacarmu dengan baik. Apakah dia seorang pejuang yang tidak mudah menyerah, atau dia seorang yang gampang menyerah. Itu sangat-sangat penting. Nah, kemudian yang kelima menjadi bahan pertimbangan sebelum menabung dan membuka usaha sama-sama. Maka yang kelima adalah perhatikan dengan baik, apakah dia orang yang selalu mengeluh, selalu protes atau tidak. Karena kalau dia selalu mengeluh, selalu protes, itu akan menambahkan beban dalam usaha kalian. Artinya yang tadinya masalahnya kecil dalam usaha, karena dia mengeluh, karena dia protes, masalah kecil jadi besar. Dan yang tadinya gampang dapat ide, tiba-tiba jadi mampet itu idenya. Karena apa? Karena engkau punya pasangan yang suka mengeluh. So, penting banget untuk kita merenungkan dengan baik. Sebenarnya pacarku ini orangnya bersyukur atau mengeluh sih? Sebenarnya pasanganku ini orangnya protes atau bersyukur? Nah, kalau ternyata dia tukang protes, tukang mengeluh, maka jangan pernah buka usaha barang dia. Nanti kamu akan jadi repot. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, yang menjadi pertimbangan sebelum kamu dengan pacarmu membuka usaha atau nabung sama-sama, maka yang keenam adalah perhatikan dengan baik, apakah pacarmu ini adalah orang yang mendukungmu 100% atau tidak. Kalau dia tidak mendukungmu atau kurang mendukungmu, maka jangan pernah menabung sama-sama atau membuka usaha sama-sama. Karena engkau akan berjuang sendiri, engkau akan capek sendiri. Justru engkau akan ditambah beban karena dianya. Tapi kalau dia mendukungmu, memberi semangat, ya silahkan buka usaha sama-sama. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7 yang menjadi bahan pertimbangan sebelum nabung sama-sama atau buka usaha sama-sama dengan pacarmu. Maka yang ke-7 adalah coba perhatikan dengan baik, apakah orang tuanya itu punya potensi mengatur atau overprotective terhadap usaha kalian. Ini sangat penting. Ini dulu yang saya alami, di mana orang tuanya terlalu mengatur usaha tersebut, terlalu ikut campur. Dan ketika usaha itu tutup, orang tuanya pula lah yang menuntut terlalu banyak, minta yang inilah, minta yang inilah, minta yang inilah, padahal belum ada keuntungan. Yang ada modal belum kembali, sudah banyak minta ini, minta ini, minta ini, minta ini.
So, perhatikan dengan baik apakah keluarganya terlalu mengatur atau sesuka hatinya terhadap usaha atau hubungan kalian. Ini akan sangat penting dalam menentukan keberhasilan tabungan ataupun usaha kalian di masa yang akan datang. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, menjadi bahan pertimbangan sebelum nabung sama-sama, membuka usaha sama-sama. Maka yang kedelapan yang menjadi bahan pertimbangan adalah perhatikan baik apakah dia orang yang suka membesar-besarkan masalah, atau dia adalah orang yang berusaha menyelesaikan masalah. Jadi kalau pacarmu ini masalah kecil dibesarkan, masalah yang gak ada dibuat ada. Kalau dia model begini, kamu kerjasama dalam usaha, nabung sama-sama, selesai. Tidak akan ada perkembangan signifikan dalam usahamu. Karena ada masalah sedikit nanti dalam usaha, ada tantangan sedikit nanti, langsung dibesar-besarkan, langsung dikompori, repot. So, penting untuk mempelajari. Ini cewekmu, cowokmu ini seperti apa sih orangnya. Baru kamu perhatikan. Tapi kalau dia menjadi orang yang menyelesaikan masalah, maka dia adalah teman partner yang terbaik untuk membangun usaha ataupun nabung sama-sama. Itu yang ke-8. Nah, kemudian yang ke-9 ini juga sangat penting, menjadi bahan pertimbangan sebelum membuka usaha ataupun nabung sama-sama. Maka yang ke-9 adalah coba perhatikan dengan baik apakah pacarmu orangnya super duper cemburuan atau tidak. Kalau dia cemburuan dan kamu buka usaha sama-sama dengan dia, repot. Karena kalau usahamu nanti berkembang sedikit, maka kamu akan tambah karyawan. Masalahnya kalau karyawanmu lawan jenismu. Masalahnya kalau karyawanmu lebih cantik dari pacarmu, lebih tampan dari cowokmu. Bayangkan ketika kalian dekat dengan karyawanmu, ketika engkau dekat dengan karyawanmu, dia cemburu karena mungkin cantik. Ya, dia cemburu. Nah, ini akan menimbulkan masalah baru dalam masalah ketika membangun usaha tersebut. Dan ini akan buat sangat-sangat repot. So, perhatikan dulu dengan baik-baik. Dia ini tipikal orang cemburuan atau tidak. Kalau cemburuan, sebaiknya pikirkan ulang baik-baik. Karena ini juga yang dulu saya alami, di mana orangnya sangat-sangat cemburu, sangat-sangat overprotective. Akibatnya masalah yang kecil jadi besar, yang tidak ada masalah jadi ada masalah. Repot jadinya. Dan yang terakhir, yang menjadi bahan pertimbangan sebelum membuka usaha ataupun nabung sama dengan pacar, maka bahan pertimbangan yang terakhir adalah perhatikan dengan baik apakah pacarmu orangnya masih suka bersenang-senang atau tidak. Kalau dia masih suka bersenang-senang, ya kamu akan mengalami kerepotan. Jadi usaha yang kamu buka dengan dia akan malas-malasan. Karena apa? Dia belum mau bertanggung jawab. Dia belum mau capek. Dia masih mau bersenang-senang. Jadi berapa saja uang kalian, berapa saja keuntungan kalian, hanya akan dia pakai untuk bersenang-senang. Dan ini akan sangat merepotkan. Belajar dari pengalaman saya, biaya yang dikeluarkan cukup besar, sudah buka cabang, beberapa karyawan harus tutup karena sifatnya yang masih kekanak-kanakan, egois, terus masih temperamental, masih overprotective, cemburuan, dan masih mau senang-senang. Akibatnya masalah tambah. Akibatnya orang lain gak nyaman.
entah itu karyawan atau siapa saja. Ini yang menyebabkan akhirnya usaha itu tutup dan rugi. So, bijaksanalah sebelum memutuskan untuk menabung dan membuka usaha sama-sama. Tapi ingat teman-teman, ada juga kok yang berhasil sejak pacaran sudah menabung, buka usaha sama-sama dan diberkati. Nah, saran saya, perhatikanlah dengan baik. Apakah karakternya dewasa? Apakah orangnya bertanggung jawab? Apakah orangnya serius? Apakah orangnya bekerja keras? Kalau ternyata begitu, kerjasama. Tapi kalau sebaliknya, pemalas, masih kekanak-kanakan, masih mau senang-senang, pikirkan baik-baik. Jangan pernah buka usaha sama-sama. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan, dan hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. God bless you.